Kita akan mencobakan akselerasi penetapan kelas jalan ini. Mereka cukup sangat antusias karena memang betul salah satu yang membuat perhubungan dan kepolisian tidak bisa menuju zero odol ini adalah belum adanya kelas jalan secara menyeluruh. Artinya perhubungan belum bisa masang rambu, ya bagaimana bisa melakukan pengendalian atau penindakan. Kepolisian juga sama. Sobat Bina Marga, ketemu lagi di Bincang Jalanan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum bersama saya Rahma Hayuningtyah. Dan kita masih bersama narasumber kita, Direktur Jalan Bebas Hambatan, ada Pak Wilan Oktavian. Terima kasih Pak Wilan. Terima kasih Mbak Rahma. Sudah hadir di part yang kedua. Part yang pertama seru sekali. Kita masih membahas tentang peningkatan kualitas jalan. Dan ada fakta yang terkuak, ternyata kasus odol atau kendaraan over dimension, overload ini jadi penyumbang terbesar menurunnya kemantapan jalan. Untungnya, Ditjen Bina Marga ini punya instrumen keren, yaitu pedoman penetapan kelas jalan. Jadi jalan dibagi beberapa kelas sehingga kasus odol ini bisa jauh lebih terkendali. Tapi Pak Wilan belum cerita ke kita semua bagaimana menetapkan kelas-kelas jalan itu. Gimana nih Pak? Ya, makasih Mbak Rahma. Jadi di pedoman penetapan kelas jalan yang kita susun ini bagaimana kita menetapkan kelas jalan 1 itu jalan seperti apa, kelas 2, kelas 3. Nah, ini kita mengacunya berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Nah, caranya bagaimana? Penggunaan jalan itu kita lihat dari fungsi jalan. Jadi fungsi jalan itu kita punya arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Ada sistemnya, ada primer, ada sekunder. Nah, dilihat dulu dari sistem dan fungsi jalan, kemudian itu penggunaan jalan. Kemudian yang faktor kedua adalah kelancaran lalu lintas. Jadi kita lihat lalu lintasnya, ada lalu lintas harian rata-rata dan persentase kendaraan berat yang lewat di jalan situ. Baru kita tetapkan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi misalnya kelas 1 itu seperti apa? Arteri primer misalnya. Kalau dia kendaraan berat atau kendaraan niaga yang lewatnya di atas 15%, maka itu tetapkan kelas 1. Seperti itu contohnya. Jadi kita tetapkan dulu, oh ini kelas 1, kelas 2. Nah, baru setelah ditetapkan kelas jalannya, nah kelas 1 itu harus memenuhi tadi, bahwa bisa dilewati oleh kendaraan yang MST-nya maksimum 10 ton. Terus dimensi kendaraannya yang lebarnya 2,55 meter, panjangnya masuk 12 meter, itu dan seterusnya. Seperti itu kira-kira di pedoman kita. Jadi ini nanti acuan buat penyelenggara jalan menetapkan kelas jalannya. Oke, nah ini kalau kita mendengar penjelasan Pak Wilan, harusnya sih kalau itu diterapkan dengan sesuai dengan yang sudah diatur, itu kan ideal sekali ya Pak ya. Kadang-kadang kan apa-apa itu ekspektasi apa, realitasnya seperti apa. Misalnya, mungkin nggak sih Pak ketemu kasus misalnya ya, ini tuh jalannya itu kategorinya masuknya yang rame. Wah pokoknya trafiknya padat lah gitu. Tapi secara fisiknya lah gitu atau secara spesifikasinya sebetulnya dia masih kayak kelas 3, artinya mungkin masih sempit. Ketemu nggak Pak kasus kayak gitu? Ada. Jadi memang di pedoman kita juga sudah diatur ya. Jadi karena tadi pertama konsep kita adalah kesinambungan atau seamless connectivity. Jadi satu koridor tuh harusnya menerus gitu. Kalau kelas 1 di jalur logistik utama kelas 1. Gitu kan Pak ya. Ketemu kelas 2, ketemu kelas 3. Tapi faktanya kan di lapangan di dalam koridor yang panjang tadi mungkin ada beberapa segmen yang persyaratannya belum terpenuhi. Betul. Nah, supaya berkesinambungan tadi karena kita menetapkan berdasarkan penggunaan jalan atau fungsi, kemudian kelancaran lalu lintas itu berdasarkan volume kendaraan yang lewat dan persentase kendaraan berat yang lewat, maka kita tetapkan kelas 1. Tapi tadi speknya belum masuk nih. Nah itu kita atur yang namanya kelas 1 bersyarat. Nah di segmen itu otomatis nanti kita tidak bisa melakukan penindakan karena kita tidak bisa masang rambu itu kelas 1 karena kelas 1-nya masih bersyarat. Jadi ada Mbak Rama seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah begitu seperti apa? Ah ini PR nih buat penjaga jalan. Betul. Kalau jalan nasional begitu kita tetapkan kelas 1 tapi bersyarat, kita dikasih waktu 5 tahun. Jadi 1 kali renstra lah. Kita harus kalau kurang lebar ya kita lebarkan gitu. Kalau perkerasannya kurang kuat ya kita perbaiki perkerasan. Kita punya waktu 5 tahun karena memang
pasti tidak sedikit ini yang banyak. Jadi agak ada beberapa kategori seperti itu. Nah, bagaimana dengan jalan daerah? Nah, kalau jalan daerah nih jalan provinsi, kabupaten, kota di pedoman kita beri waktu 10 tahun untuk memperbaiki. Dan dalam kurun waktu tadi 5 tahun, 10 tahun kita lakukan evaluasi. Karena kan tentunya kalau kebutuhannya banyak, anggarannya cukup banyak diperlukan tapi ternyata nggak cukup, tentunya ada evaluasi. Bisa saja kalau memang tidak tercapai, kita lakukan perbaikan semampu kita atau kita evaluasi penetapan kelas jalan. Nah, kalau Pak Wilan melihatnya gitu ya Pak ya, apa yang kemudian akan timbul di dampak atau manfaatnya ketika misalnya pedoman penetapan jalan ini diterapkan? Ya, kalau buat Bina Marga cita-citanya tadi ujungnya kan zero odol. Iya benar. Kalau zero odol berarti kita bisa menghemat atau melakukan pemeliharaan jalan sesuai dengan rencana. Kalau kita rencanakan jalan itu 20 tahun, ya 20 tahun umurnya. Artinya tahun pertama kita misalnya membangun jalan. Tahun kedua, ketiga, keempat itu cukup pemeliharaan rutin jalan saja. Tahun kelima rehabilitasi minor gitu ya. Tahun ke-6, 7, 8 rutin. Nah, sehingga nanti rekonstruksinya tahun ke-20. Artinya biaya yang dibutuhkan itu sesuai dengan rencana. Yeah. Artinya ada penghematan biaya dan uang yang bisa kita gunakan untuk menerangi jalan yang lain. Itu untuk Bina Marga. Kalau untuk yang lain, ke masyarakat dulu deh, masyarakat itu. Karena kalau odol tadi ya, kalau kendaraan berat, itu pasti kecepatannya rendah. Kalau dia beriringan, itu tadi macet, waktu tempuh tinggi, masyarakat rugi. Iya. Dan kecelakaan, ini fatality akibat kendaraan berat odol ini juga luar biasa. Karena kalau di turunan itu kadang-kadang nggak sanggup ngerem, itu dampaknya bisa mengakibatkan fatalitas. Jadi buat masyarakat ada kepastian meningkatkan keselamatan. Nah, kalau untuk kepolisian juga setelah ada kelas jalan tadi bisa melakukan pengendalian dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kalau Bina Marga tadi zero odol itu mengoptimalkan biaya pemeliharaan jalan supaya uangnya bisa kita gunakan untuk yang lain. Betul, lebih hemat dan sebetulnya juga jadinya membantu dan mendukung kerja dari kementerian atau lembaga terkait juga ya. Betul. Pak ya. Jadi semakin efektif semuanya. Nah, kan ini sudah pastinya disounding ke semua lembaga atau kementerian terkait tadi, misalnya kayak perhubungan, kemudian Korlantas, pemerintah daerah, termasuk juga Kementerian PPN Bappenas. Nah, pandangan dari mereka seperti apa Pak terkait implementasi penerapan pedoman ini? Ya, begitu kita menyampaikan ya, kita akan mencobakan akselerasi penetapan kelas jalan ini. Mereka cukup sangat antusias karena memang betul salah satu yang membuat perhubungan dan kepolisian tidak bisa menuju zero odol ini adalah belum adanya kelas jalan secara menyeluruh. Artinya perhubungan belum bisa masang rambu, ya bagaimana bisa melakukan pengendalian atau penindakan. Kepolisian juga sama. Bappenas juga sama mendukung karena tadi salah satu penyebab tadi ya logistik tinggi itu ya karena jalannya belum optimal. Nah, Bappenas di dalam menyusun LPJMN juga menyampaikan mendukung akan menuliskan zero odol ini menjadi target bersama. Kalau 4 itu perhubungan, kepolisian, Bappenas itu sangat mendukung. Jadi udah satu frekuensi nih jalan bareng nih ya Pak Wilan ya. Nah, kalau kemudian hubungannya dengan cita-cita kita semua nih tentang Indonesia Emas 2045. Gimana nih? Karena kan ujungnya sebenarnya kita muaranya pengen itu tercapai ya Pak ya. Betul. Nah, salah satu cantolan program kita di RPJPN maupun Indonesia Emas adalah target kita menurunkan biaya logistik sebetulnya. Karena biaya logistik yang rendah akan meningkatkan efisiensi daya saing kita. Nah, salah satunya adalah jalan kita yang ada harus selalu mantap, terus kita bisa juga membangun tadi meningkatkan aksesibilitas maupun mobilitas. Nah, sehingga dengan biaya logistik yang turun, harapannya per kapita juga naik, ekonomi naik dan sebagainya. Ini memang salah satu cantolan di RPJMN maupun di Indonesia Emas itu adalah bagaimana kita menurunkan biaya logistik. Nah, salah satunya adalah pelayanan jalan yang optimal. Dengan kemudian biaya logistik ini bisa semakin turun, kayaknya akan semakin mulus jalannya untuk kita mencapai Indonesia Emas itu ya Pak ya. Oke, ini sebelum menutup ya, satu lagi terakhir mungkin Pak Wilan. Mungkin pesan terutama ya Pak ya, harapan lah ya Pak yang ingin disampaikan terkait kebijakan penetapan kelas jalan ini seperti apa Pak Wilan?
Ya harapannya memang penetapan kelas jalan itu seperti saya sampaikan tadi ya, ini instrumen hulu, jadi masih banyak PR ke depannya. Jadi begitu ditetapkan nanti pedomannya oleh Pak Menteri, tentunya langkah berikutnya adalah menetapkan kelas jalan nasional oleh Pak Menteri juga. Berikutnya, sambil Kementerian Perhubungan memasang rambu di jalan-jalan nasional, kita akan juga mensosialisasikan pedoman ini ke semua pemerintah daerah. Kita harapkan para gubernur menetapkan kelas jalan daerah, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota. Nah, sehingga kemudian juga sama, perhubungan di dinas-dinas di daerah juga masang rambu. Setelah terpasang semua, harapannya nanti bagaimana kita sama-sama dengan perhubungan dan kepolisian melakukan pengendalian odol ini. Ya, ujung-ujungnya bagaimana kita mendukung zero odol. Jangan lupa, kami juga sekarang udah mulai ngitung-ngitung lagi. Apa tuh? Kalau itu terjadi, zero odol di jalan nasional saja, karena sekarang life cycle-nya atau umur rencana jalan kita rata-rata 20 tahun, itu kalau zero odol tercapai, itu penghematannya kurang lebih per tahun untuk jalan nasional saja 10,2 triliun rupiah. Jadi kalau jalan provinsi dihitung, kabupaten kota dihitung, karena jalan nasional itu hanya nggak nyampe 10%. Hanya 47.000 kilometer dibandingkan jalan seluruh jalannya ada 520.000 kilometer lebih. Jadi pasti penghematnya lebih luar biasa lagi kalau ini bisa kita tegakkan. Jadi PR-nya nanti masih banyak. Peran kita semua, kita Bina Marga pusat, daerah, perhubungan, kepolisian, dan masyarakat tentunya. Iya, berarti harapannya yuk bisa yuk semuanya kompak yuk. Bisa. Gitu ya Pak ya. Oke, zero odol artinya keselamatan di jalan makin terjamin. Perekonomian makin tumbuh ya Pak ya. Karena lancar, merata, proses distribusi logistik, hemat uang juga, dan bisa dipakai untuk hal-hal lain yang juga tidak kalah penting, dan ujungnya adalah rakyat kita semakin sejahtera ya Pak ya. Pak Wilan, terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Jalan dan Jembatan episode kali ini. Baik, Sobat Bina Marga, nah kalau ingin tahu terus bagaimana perkembangan atau update pembangunan jalan dan jembatan, jangan lupa untuk terus tungguin episode terbaru yang akan kami upload setiap hari Senin dan juga Kamis di YouTube channel ini dan juga Spotify. Dan jangan lupa juga untuk follow semua akun medsos kita di @pupr_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayunindiah pamit. Jangan lupa Pak Wilan, tetap semangat menyambung negeri. Terima kasih. Terima kasih.